sekali lagi beragama itu, contohlah senior-senior kita. Tadi ada Bu Nyai Nur ya. Bu Nyai Nur tampilannya kayak gimana atau misalnya istri saya itu saya ngajari istri saya gitu. Istri-istri ya, jangan salah ya. Kalau istri kan satu, kalau istri-istri kan berarti banyak. Ya. Istri-istri saya itu saya wasihati gini. Kamu beragama itu tiru loh, itu Bu Nyai Nur. Gimana cara berpakaian, gimana itu cara bersikap. Karena itulah yang lebih mendekati apa yang dimaksud oleh Rasulullah. Ojo ngoyoworo, ojo halu. Mau mengikuti Rasulullah sesuai dengan as-sunnah dan Al-Quran. Loh pokoknya ini koncone Kanjeng Nabi kok ngerti-ngertinin. Ikuti aja senior-senior kita. Itu ya. Kalau saya beragama itu nggak usah aneh-aneh lah. Nggak usah memberat-beratkan diri. Hidup ini yang pertama adalah bahagia tugasnya. Kata guru sekumpul, setelah iman tuh bahagia. Jangan yang lain-lain. Nggak usah disulit-sulitkan apa-apa. Harus pakai ini, harus. Ampun maaf ya. Itu siapa yang memberat-beratkan agama untuk orang lain atau untuk diri sendiri. Dia akan dikalahkan oleh setan. Itu sudah kaidah. Beragama yang enteng-enteng aja lah. Kalau saya begitu, apa-apa nggak boleh, harus pakaiannya begini, harus gini dan itu hawa nafsu dan setan. Itu loh. Agama itu wajar-wajar aja. Kanjeng Nabi ora ketok banget nek Nabi ini ora ketok. Nek urung kenal kan ora ngerti nek kuwi Nabi to. Oh gitu. Beragama itu bukan yang artifisial. Beragama itu yang esensial. Gitu loh. Tujuannya beragama itu apa sih? Kanjeng Nabi ngajari beragama ini apa sih? Baru yang lain-lain. Jangan salah loh. Coba cek di YouTube. Kalau saya majelis maulid kan pakai serban, ya toh? Pakai ini juga apa? Selendang, ya selendang hijau seperti Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa selendangnya harus hijau? Itu tanda mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Nabi, istri, anak Nabi, cucu Nabi. Pakai sorban, ya karena guru sekumpul pakai. Tapi kalau saya ngerok, ambekan dadi sesek, mosok nganggo serban. Itu, yang bener aja dong. Gitu? Renang, pakai jilbab, itu kan gak masuk akal kan? Ya, orang rasa sing angel-angel gitu loh. Saya berkali-kali menyampaikan, Nabi itu dituntun oleh Allah sebelum ngajari ritual, itu ngajari sosial. Ngajari Al-Amin dulu menjadi Al-Amin, menjadi pemurah dulu. Makanya ada adegan di mana Rasulullah itu ketika belum memahami diri beliau yang sesungguh-sungguhnya, ketika pertama kali menerima wahyu kan grogi juga. Kemudian curhat sama istrinya, minta diselimuti. Wah Khadijah, jangan-jangan aku ditemui setan, jin. Khadijah menjawabnya ini, enggak mungkin wahai suamiku, karena engkau orang yang murah, pemurah. Engkau selalu melindungi anak yatim, engkau selalu memberi makan fakir miskin, engkau menjadi pelindungnya para janda. Engkau selalu berpihak kepada yang lemah. Engkau selalu berbuat baik. Engkau ramah, engkau macam-macam. Gitu loh. Enggak mungkin Tuhan akan mengizinkan orang sebaik engkau. Itu belum ada sholat, belum ada apa-apa. Gitu loh. Bermurah hati dulu, sosial dulu, baru ritual. Tuh. Berbuat baik kepada sesama dulu. Nah ritual itu kan hablum minallah, itu buktinya adalah kita berbuat baik kepada sesama. Rasulullah itu terkenal dulu orang jujur, orang pemurah, orang penuh belas kasih, orang penuh pengertian, orang penuh toleransi, orang macam-macam. Semua kualitas terbaik ada dalam diri Rasulullah. Itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebelum ada sholat, sebelum ada macam-macam. 13 tahun pertama Islam, sejak diturunkan, itu cuma iman dan berbuat baik. Bahkan orang sholat pun yang tidak mau berbuat baik dicela. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun dan seterusnya itu. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang sebenarnya tidak percaya kalau agama itu benar. Nah itu. Nah, ini nggak dikira Muhammadiyah ya. Ini ini surat favoritnya wong Muhammadiyah. Ya ora apa-apa. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang suka membentak anak yatim. Menindas orang yang kalah, menindas orang yang lemah. Yatim itu kan bisa artinya nggak punya bapak, atau nggak punya ibu, atau orang yang lemah. Tidak berpihak, tidak merakyat. Betul loh?
Yang adikuno, makanya saya marah bener itu kalau soal Dek David itu. Itu bagi saya kekurang ajaran yang sempurna ini. Makanya saya teriak toh. Dan alhamdulillah pemerintah mendengar, semua pihak mendengar, dari copot macam-macam. Habisi itu. Keterlaluan soalnya. Saya gitu, ya harus tegas gitu. Ngono. Ini kebetulan Mas Jonathan kan ya pejuang beneran loh di Banser itu. Orang yang sangat ikhlas, saya bersaksi beliau itu sangat-sangat ikhlas. Itu ya. Jadi itu tanda berpihak itu seperti itu. Karena di surga itu nanti masuk surga itu, di akhirat itu masuk surga rombongan. Rombongan Banser, sabrak. Ambil snack sendiri-sendiri. Misalnya gitu loh. Kopi sudah ada, siap. Misalnya. Rombongan ustadz-ustadz, gitu. Jangan merasa bisa masuk surga sendirian, surganya mbahmu. Bo. Kita itu ikut saja. Itu loh, gondelan sarunge Mbah Kiai, ora sah macem-macem. Dosamu pirang-pirang, ibadahmu kira sing bener. Ora sah kemelinti kan. Itu. Yang masuk surga kan hanya Rasulullah, ya toh? Rasulullah nanti membagikan kartu syafaat kepada sahabat. Kartu syafaat didistribusikan dari para sahabat untuk tabingin kepada tabing dan seterusnya sampai Hadratus Syekh, sampai Gus Dur macam-macam ya kita tinggal nerima kartu aja masuk. Kartu masuk surga, gitu loh. Bukan karena amal kita itu apa. Saya bilang sama Gus Samu anak saya, tolong diingatkan ya santri-santrimu yang hafal Quran. Hafal Quran itu iblis itu ya hafal ya bilang. Dan orang masuk neraka pertama itu bukan orang kafir. Orang hafal Quran. Yang kurang ajar. Itulah. Iya. Enggak usah hafal Quran. Kalau setia dengan organisasinya. Yang tanggung jawab pendiri organisasinya dan senior-senior lainnya. Enggak usah khawatir. Dosa-dosa sidik ora apa-apa. Oke ya ora apa-apa. Yang penting jangan merugikan sesama manusia. Jangan zalim kepada makhluk Tuhan. Itulah. Dikurangilah kalau kita itu zalim kepada makhluk Tuhan, entah itu manusia, entah itu pohon. Pohon enggak ada apa-apa ya tiap hari dipukuli ya kasihan toh. Ada kucing lewat tendiang itu yo kucingnya iso nesu toh. Ora trimo toh, kualat ro kucing. Kualat ro wali saya rada wangun, kualat ro kucing. Iso lho kuwi. Lah kucing rasa apa-apa tok tendang. Ya bahasa kasih sayang. Itu loh. Dan beragama itu yang mudah-mudah. Hari ini rasa aleman. Harus pakai gini, harus begini, harus begini. Alah, bel godes, mencret. Iya, keadaan sudah kayak gini kok. Jangan suka mempersulit, jangan suka memperberat orang beragama. Saya hanya keras ketika terjadi kezaliman kepada sesama hamba Tuhan. Kalau yang lain enggak, terserah. Sholat subuh jam 10 pagi, ya terserah. Nabi juga pernah kan sholat terlambat saat subuh terlambat. Ya, pas perang Uhud itu, ya lah. Iya, rasa aleman. Salat tepat waktu ya mengerah khusuk ya, podo. Apa meneh sing telat. Tapi kalau kamu mendolimi orang, ada apalagi anak Banser dipukuli orang, oh saya Tiwi Kromo, saya jadi raksasa saya. Betul. Mana ya Mas ya? Ya rada keras sih. Enggak nyeneng-nyeneng kayak cacah Banser itu. Banser kira gajian nih masalahnya. Nah, gajian ngono rasa diseneng-seneng kayak ya, kritik ya. Gandeng ra gajian ya diseneng-seneng kayak ya. Oke, ada yang lain yang bertanya, silakan. Kalau enggak ya enggak.